Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, di sini ada Sekjen Aman Ruka Sombolinggi bersama Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Aman PB Aman Abdi Akbar, Bang. Selanjutnya yang kami hormati Pak Edi Kurniawan Wahid, Wakil Ketua Bidang Advokasi LBHI. Kemudian Pak Wahyu Eka Setiawan, Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi. Pak Edo Rahman, Direktur Danus. Koordinator Nasional JKPP Bang Imam Hanafi. Kemudian Divisi Riset Kontras Pak Hans. Para tetua dan perwakilan masyarakat adat di Sulawesi Utara, para nelayan, petani, buruh, serta seluruh tamu undangan yang saya banggakan dan cintai. Kita patut panjatkan puji syukur pada Sang Khalik, Tuhan Yang Maha Esa, atas pertolongan dan tuntunannya, sehingga niatan baik kita berkumpul di tempat ini boleh terlaksana. Dan terima kasih kepada seluruh peserta undangan boleh hadir bersama-sama di acara Temu Rakyat Sulawesi Utara tahun 2026 dengan tema Merajut Solidaritas Rakyat Mempertahankan Ruang Hidup. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari orang-orang hebat. Ada beberapa lembaga, ada Aman tentunya, ada LBH, ada Walhi, dan didukung oleh teman-teman yang lain. Dan untuk mengawali kegiatan ini, kita akan buka dengan ritual yang akan dibawakan oleh Tona Asrin Totarore. Kepada Tona As kami persilakan.
Bede-bedenya ya mindengan mindengan siwarane tutukai iya iya cantik iya iya cantik iya iya cantik Terima kasih kepada Tun Asrinto yang telah membuka kita dengan ritual, membuka kita dengan doa. Yakin dan percaya acara Temu Rakyat Sulawesi Utara tahun 2026 ini akan sukses karena kita direstui oleh Tuhan dan leluhur masyarakat adat di tempat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan ucapan selamat datang dari Ketua Panitia Omega Panto. Dipersilakan. Cek. Terima kasih atas kesempatan. Cabea Malun Semaha. Salam Mokusato. Dega Nionden. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Sekretaris Jenderal Aman ada Kakak Ruka Sumbolinggi, hadir juga bersama dengan Direktur Perluasan Partisipatif Politik PB Aman, Bang Abdi Akbar. Yang saya hormati Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang hadir pada saat ini, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Bang Edi Kurniawan Wahid. Yang saya hormati Eksekutif Nasional WAHI Pak Adi dan Pak Wahyu yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Direktur Dana Nusantara ada Bang Edo Rahman. Yang kami hormati ada Bang Hans dari Kontras. Yang kami hormati Koordinator Nasional JKPP Mas Imam Hanafi. Yang kami hormati para tetua adat yang hadir, Tunas Rinto Tarore. Yang kami hormati pemerintah desa Kalasei II. Yang kami hormati seluruh undangan dan peserta temu rakyat Sulawesi Utara yang hadir pada saat ini. Mau cek suara dulu. Hidup petani! Hidup! Hidup nelayan! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup masyarakat adat! Hidup! Atas nama Panitia Temu Rakyat Sulawesi Utara menyampaikan selamat datang kepada Ketuari, Patuari Waya, bersaudara semua. Selamat datang dalam forum Temu Rakyat ini. Dan marilah kita gunakan forum ini untuk membangun solidaritas, membangun kekuatan dalam perjuangan bersama untuk mempertahankan ruang hidup dan kedaulatan rakyat Sulawesi Utara. Sekali lagi, atas nama Panitia Temu Rakyat Sulawesi Utara menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Ketuan Wopa Kalawiran. Iya, Atu Santi. Selanjutnya sambutan dari Direktur YLBHI LBH Manado, Pak Satriano Pangke. Dipersilakan. Oke, baik, selamat siang teman-teman, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Pertama, terimalah salam perjuangan dari saya. Hidup rakyat, hidup petani, hidup buruh, hidup nelayan, hidup masyarakat adat. Ya, karena ini somolor, jadi kita sebisa mungkin akan memberikan sepatah dua kata yang singkat, tidak seperti pidato presiden yang sudah berbusa-busa, tapi setiap kali kita mendengar pidato dari pemimpin dari republik ini, ada orang yang bilang setiap kali kita dengar pidato itu, kita merasakan setiap 5 menit kiamat mulai hadir, karena begitu berbusa-busa tapi dalam konteks persoalan yang dihadapi hari ini tidak menjawab persoalan itu. Dan di momentum hari ini saat saya berdiri di sini, mungkin kita perlu sampaikan konteks kenapa kemudian Temu Rakyat Sulut dibuat di sini. Kita teringat 4 tahun lalu, tanggal 7 November 2022, di tempat ini, di kampung ini, ratusan petani, ibu-ibu Kalasei II berjuang untuk mempertahankan kebun terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat, ibu-ibu bawa lihat, yang pohon pisang ini merupakan kebun terakhir yang diperjuangkan oleh petani-petani di Kalasei II sejak sekian tahun. Jarak 1 kilo dari sini ada Brimob, kantor Brimob, yang dengan semena-mena mengambil, merampas tanah perkebunan petani seluas 10 hektar. Jarak 500 meter di sini ada kampus
pariwisata yang sama juga, tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba bulldozer datang dan mengambil merampas perkebunan itu. Ini sisa perkebunan terakhir yang sampai sekarang masih diperjuangkan oleh petani-petani di Kalasei 2. Ada ibu-ibu yang di belakang dan panitia yang mereka merupakan bagian dari aktor-aktor penting sehingga spirit dan semangat perjuangan yang ada di petani Kalasei 2 itu bisa membuat kita bertemu di sini. Jadi kita yakin apa yang dialami oleh bapak-bapak, ibu-ibu petani Kalasei 2 juga dialami oleh kita semua yang ada di sini. Kita sengaja tidak undang gubernur, kita sengaja tidak undang wali kota atau pemerintah karena pada akhirnya kita ada pada kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini, persoalan yang dihadapi oleh baik itu ibu-ibu petani-petani, nelayan-nelayan masyarakat adat yang ada di Kepulauan Sangir, sampai perjuangan yang dihadapi oleh petani-petani di Kilonde, perjuangan yang sedang dilakukan oleh nelayan-nelayan di Tanjung Pulisan, sampai perjuangan yang sementara diperjuangkan oleh masyarakat adat yang ada di Bintahuna. Kita ada pada posisi yang menentukan bahwa untuk menjawab persoalan itu, kita tidak lagi bisa bergantung pada pemerintah. For apa orang bergantung ke dorang? Karena dalam beberapa catatan terus YLBL Manado kami mencatat dalam beberapa tahun terakhir problem-problem perampasan ruang hidup, pengerusakan lingkungan itu dalam beberapa tahun terakhir semakin masif. Kita lebih sering melihat pemerintah memberikan izin kepada pihak korporasi, memberikan izin untuk melakukan reklamasi, merampas tanah, merampas hutan yang dikelola oleh masyarakat adat, dibandingkan dengan itu wajah yang kita lihat dalam rezim hari ini, wajah upaya untuk merampas hak kita, ruang hidup kita, dan itu semakin nyata kita hadapi hari ini. Banyak tagline yang seringkali kita dengar, ini kampung presiden, yang sampai membuat narasi itu terkesan berupaya untuk mendisiplinkan kita. Beragam upaya aksi demo kita lakukan, tapi karena gubernur kita dipimpin gubernur kita hari ini punya latar belakang yang mungkin teman-teman tahu, dia punya latar belakang riwayat yang bisa mengadu domba kita, maka skema-skema upaya untuk mengintimidasi, skema-skema untuk membenturkan antara sama gerakan di level lokal itu pada prinsipnya salah satu yang menjadi landasan kenapa kemudian kita mengajak orang semua di sini untuk berkumpul. Orang semua di sini untuk membicarakan bagaimana peta jalan gerakan semesta di Sulawesi Utara. Karena kita punya sejarah itu sebenarnya. Kita ada pada posisi yang memposisikan ketika berbicara soal segala problem yang terjadi di Republik ini. Kita ada pada posisi skema-skema yang harus kita bangun pada akhirnya harus kembali kepada gerakan lokal. Ketika gerakan nasional terkesan defensif, banyak regulasi yang bobol, defensif, kalah lagi bulan. Maka bagian dari bentuk eksperimentasi, bagaimana eksperimentasi, kita membayangkan api-api gerakan itu ada di tingkat lokal, ada pada gerakan-gerakan lokal. Kita pernah mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini pernah mengetahui soal sejarah bagaimana kemudian warga Sulawesi Utara di peralihan Orde Lama ke Orde Baru pernah mengikrarkan sebuah sikap politik untuk menekan kekuasaan di tingkat nasional yang berupaya untuk tidak memposisikan orang-orang daerah bisa untuk menentukan nasib sendiri. Kita punya sejarah itu sebenarnya. Walaupun mungkin ada perdebatan soal sejarah itu, tapi dalam spirit gerakan yang kita bangun hari ini, yang kita ajak torang sama berkumpul di sini untuk itu, bahwa kita punya sejarah perlawanan yang kita yakin ketika kita bisa menjahit segala bentuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat, oleh nelayan, oleh petani, oleh buruh. Hanya dengan cara itulah kita kemudian bisa menentukan posisi tawar, bergaining gerakan rakyat di Sulawesi Utara. Hanya dengan cara itu. Jadi itu sepatah
dua kata, dan kita harap nantinya di tanggal 28, jadi tanggal 28 ini, tanggal 28 sampai tanggal 30 bagi kita itu akan menjadi hari bersejarah buat gerakan di Sulawesi Utara, karena kita membayangkan dalam 2 hari ini ada platform politik, ada platform perjuangan yang bisa kita sepakati bersama untuk sekali lagi menentukan arah gerak juang rakyat semesta di Sulawesi Utara. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Direktur Walhi Sulawesi Utara, Ridal Piton. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Kalau kita ada salam perjuangan dari Walhi, kalau kita bilang salam adil dan lestari, kita semua jawab lestari. Salam adil dan lestari. Salam adil dan lestari. Hidup rakyat. Baik, mungkin sudah panjang tadi apa yang disampaikan oleh Direktur Ulama. Tapi pertama saya senang dan bangga karena hari ini kita boleh dipertemukan di Kalasei 2 ini, berbagai komunitas masyarakat yang dari penjuru Sulawesi Utara, dari Sangihe, dari Mono, dari Nikupang, dan pokoknya seluruh masyarakat komunitas yang terundang di hari ini. Kita ada dalam satu kegiatan temu rakyat. Kita senang boleh terlaksana hari ini. Kita perlu apresiasi teman-teman yang sudah bekerja ekstra untuk mensukseskan kegiatan ini. Nah, tadi disampaikan Yano bahwa kegiatan kita selama kurang lebih 3 hari ke depan, saya kira atau saya berharap temu rakyat ini dapat menjadi ruang konsolidasi masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki masalah-masalah yang sama sebenarnya. Misalnya ada pertambangan, masyarakat yang mempertahankan ruang hidup, lingkungan dan lain sebagainya, masyarakat adat. Saya berharap selama 3 hari ke depan kita dapat membangun satu forum diskusi, ruang konsolidasi untuk membangun kekuatan baru masyarakat Sulawesi Utara dalam kita memperjuangkan bersama seluruh kepentingan kita. Jadi mungkin singkatnya begitu. Jadi sekali lagi selamat kita bertemu rakyat di tempat ini. Semoga selama 3 hari ke depan kita dalam keadaan yang baik dan dapat merumuskan berbagai macam keputusan yang baik untuk kita akan bawa sama-sama ke depan untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Salam adil dan lestari. Hidup rakyat. Terima kasih. Sambutan yang terakhir, Ketua ini toh saking kita so gugup kita dikasih lupa kita ketua nama jabatan. Padahal kita yang selalu tulis dia ya, bahkan mengkoreksi dia Nah ini toh saking gugupnya, bukan Ketua Aman Sulut, tapi Ketua Aman Sulut, Karisma Korama. Cek. Terima kasih Cak. Teman kritis di kantor
dan di mana saja. Aman punya salam perjuangan bersama dan kita ingin menyuarakan suara perjuangan itu di momen hari ini. Kalau kita bilang masyarakat adat bangkit bersatu, teman-teman jawab dengan berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat bangkit bersatu. Ulang. Masyarakat adat bangkit bersatu. Masyarakat adat bangkit bersatu. Masyarakat adat bangkit bersatu. Oke, yang saya hormati teman-teman pimpinan lembaga dari nasional sampai di tingkatan daerah di Sulawesi Utara, yang kami hormati para ketua, Kona Serinto yang juga memimpin ritual hari ini, dan yang sangat saya hormati dan banggakan teman-teman dari komunitas, teman-teman petani, nelayan, masyarakat adat, orang semua pemilik tanah ini, orang yang punya tanah ini, orang yang punya tanah ini dan dirampas oleh kekuasaan hari ini. Hari ini tadi kita tanya Pertama Serinto sebenarnya mengingatkan tragedi 10 tahun yang lalu, bagaimana kemudian teman-teman masyarakat adat itu bertarung, berjuang, menyelamatkan peninggalan leluhur di tanah Tonsea sana yang kemudian digusur atas nama pembangunan jalan tol, yang sampai hari ini masyarakat adat itu tidak bisa menikmati jalan tol itu. Perdebatan waktu itu yang kemudian bilang jalan tol ini adalah keberpihakan terhadap masyarakat Sulawesi Utara. 10 tahun kemudian orang bisa merasakan bahwa jalan tol itu tidak dibuat untuk masyarakat adat, tapi dia telah meminggirkan situs-situs milik masyarakat adat. 10 tahun yang lalu teman-teman berjuang menyelamatkan mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat Tonsea di Kota Bitung. Hari ini masyarakat Kota Bitung tidak bisa lagi menikmati air itu. Hari ini orang bisa melihat bagaimana kemudian orang Bitung, mau dia orang Minahasa, orang Sangir, orang Gorontalo, orang Borbong yang tinggal di Kota Bitung, dia kesusahan air. Artinya apa? Semua skema-skema manipulasi yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu hari ini mulai terjawab. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kemudian mengeluarkan kebijakan yang menurut kita sangat kurang ajar. Bagaimana mungkin pemerintah Sulawesi Utara itu mengeluarkan perda rencana tata ruang yang sama sekali tidak melibatkan orang semua. Dia tidak melibatkan masyarakat adat Bintauna yang 60.000 hektar hutannya itu hampir terampas. Dia tidak melibatkan orang Sangihe yang dari gunung sampai laut terampas. Dia tidak melibatkan teman-teman penghayat kepercayaan. Dia tidak melibatkan teman-teman masyarakat adat di Minahasa yang kapan saja situs dan ritus milik masyarakat adat itu bisa tercabut. Bahkan kalau teman-teman tahu, dalam draft yang bocor itu, yang sampai hari ini orang tidak ketahui padahal orang sudah menyurat berulang-ulang kali, masyarakat adat itu tidak diatur dalam aturan itu. Bagaimana mungkin orang pemilik tanah ini kemudian orang tidak diakui oleh negara? Itu penanda bahwa negara hari ini, pemerintah hari ini itu sudah akui buat orang. Orang tidak mendengar orang lagi. Kemudian persoalannya apa? Persoalannya orang ini, masyarakat adat Borbong, Minahasa, Nusa Utara, petani, nelayan, masih terpecah belah. Orang bergerak sendiri-sendiri. Padahal kasus reklamasi yang terjadi di pantai Manado Utara itu tidak akan cuma mengorbankan teman-teman di masyarakat pesisir. Kira-kira kalau dia reklamasi, DP batu dan tanah ambil di mana? Ambil di gunung, ambil Pak Tona Serinto pe kampung, ambil Pak Torang pe tanah. Jadi kalau orang bicara soal peristiwa yang terjadi di satu tempat, ternyata dia berhubungan dengan tempat yang lain. Siapa yang kemudian bertanggung jawab ketika tanah di Bintauna itu dirampas? Orang yang sama yang bertanggung jawab terhadap peristiwa di Sangihe. Orang yang sama bertanggung jawab terhadap peristiwa di Minahasa. Artinya orang
sudah pilihan lain. Hari ini orang harus rumuskan bagaimana caranya orang berlawan. Negara sudah akui orang berkeberadaan. Hari ini kita menggunakan sebuah baju yang menuliskan manifesto Gerakan Masyarakat Adat tahun 1990. Dan orang kita ingin menegaskan kepada kalau negara ini mengakibat orang juga tidak akan mengakui negara. Itu pernyataan tegas. Pula orang tidak meminta untuk diakui. Itu tanggung jawab negara. Undang-undang dasar memandatkan kepada negara untuk harus mengakui keberadaan petani, nelayan, masyarakat adat sebagai pemilik republik ini. Kemudian apa dasarnya kekuasaan hari ini mengatur tentang ruang hidup orang kemudian tidak melibatkan 4 orang? Apalagi alasan hari ini orang harus bertempur sebagai sesama korban yang kemudian itu pelaku sama saja. Kalau tidak parcok, parcok, begitu. Atau eksparcok, atau eksparcok, begitu. Apalagi alasan hari ini orang baku isi tidak banyak. Bahwa hari ini orang akan merumuskan gagasan bersama bagaimana caranya orang memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai basis gerakan. Bagaimana orang mendorong kepemimpinan bersama dari tingkat lokal. Bagaimana orang merumuskan ada gerakan bersama. Tidak ada lagi petani yang berjuang sendiri. Tidak ada lagi masyarakat adat yang berjuang sendiri. Tidak ada lagi orang Sangihe berjuang sendiri. Minahasa, Bormo, sama-sama orang bertarung melawan kekuasaan yang menindas orang berkehidupan. Mungkin begitu. Makasih banyak. Iya, ya Tusanti. Makasih banyak Ketua Pelaksana Harian Taman Sulut. Dan yang paling terakhir sambutan dari pemerintah Desa Kalasei 2, Bapak Jukri Prams. Pada Bapak dipersilakan. Selamat pagi. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Pertama-tama dalam kesempatan ini selaku pemerintah desa memohon maaf karena Bapak Hukum Tua tidak dapat bersama-sama dalam kegiatan ini karena sedang menghadiri acara pelantikan ketua tim penggerak PKK di Tondano. Untuk itu, atas nama pemerintah, kami menyambut dengan baik kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kegiatan temu rakyat ini. Semoga kegiatan ini dapat membawa dampak positif di tengah-tengah masyarakat Desa Kalasei 2. Demikian sambutan ini. Terima kasih. Selamat siang. Dan paling akhir sambutan dari Ketua KPA Sulut, Bapak Simon Aling. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani, hidup nelayan, hidup perempuan, hidup masyarakat adat, bahkan hidup kita semua. Saya hormati kasihi pimpinan nasional Aman Baruka yang boleh berada di tanah Toar Lemut, Niur Melambai, Sulawesi Utara, bahkan juga pimpinan-pimpinan tertinggi dari masing-masing NGO dan juga organisasi gerakan rakyat yang terus mendorong mempersatukan
kondisi kita memperkuat spasial baik dari pemegang kekuasaan, bahkan juga pelaku-pelaku undang-undang yang sebetulnya hari ini dibangun dalam koalisi bersama, kekuatan untuk kita solidaritas membangun ruang hidup rakyat. Tentunya di Provinsi Sulawesi Utara ini secara catatan khusus Konsorsium Pembaruan Agraria telah mengalami sukses story yang kedua di tempat Mangkit dan juga Ongkau. Pada tahun 2018 ada 444 hektar yang tentunya diredis, tetapi itu bukan hadiah pemerintah. Begitu juga tahun 2022 di Desa Ongkau ada sekitar 350 sekian hektar yang diredis. Kembali kami mengklaim bahwa itu bukan semangat yang sengaja dipertunjukkan oleh pemerintah bahwa seolah-olah mereka telah melakukan kebaikan, tapi sesungguhnya bahwa marwah daripada pergerakan konflik agraria di Provinsi Sulawesi Utara itu adalah kekuatan yang dibangun solidaritas daripada rakyat yang selama ini bernaung untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat kembali menedukan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 65 dan ditetuskan dalam Pancasila, nah tentunya bahwa konflik agraria ini menjadi satu penting, menjadi ruang hidup yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Saya hari ini sangat bangga dan terharu inisiasi dari Aman, bahkan NGO-NGO untuk tentunya melakukan temu rakyat dalam rangka tentunya membangun kekuatan, kesolidan yang kuat dalam rangka penyelesaian konflik agraria, masalah lingkungan, bahkan juga masyarakat adat yang sampai hari ini pengakuan undang-undang adat masih simpang siur di mata pemerintah atas pengakuan terhadap situasi dan kondisi ini. Ini dikarenakan malah oleh pemerintah sekarang ini membangun satu kekuatan untuk membuat satu peraturan kebijakan yang baru di atas HPL untuk kekuasaan tanah penguasaan oleh negara untuk korporasi dan mulai meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Nah, oleh sebab itu warga masyarakat Sulawesi Utara yang saat ini telah diutus oleh Bapak Ibu untuk hadir dalam acara temu rakyat ini, mari kita sambut acara ini. Sangat momentum, merupakan acara yang sangat penting untuk kita dalami bersama, untuk kita perkuat bersama, memperjuangkan ruang hidup untuk kemasyarakatan yang lebih baik, bahkan lebih menjanjikan yang tadi disinggung oleh teman-teman kita bahwa kita saat ini tidak perlu atau tidak semata-mata menganggap kebaikan dari pemerintah. Selain dari kita berkoalisi, berkuat, membangun rasa persatuan untuk membela hak-hak rakyat kita. Tentunya beberapa tahun yang lalu, Kalasei ini sudah mengalami begitu banyak intimidasi dan juga tekanan, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Contoh di daerah Bitung, sekarang daerah Kembau, mereka berkonflik dengan TNI, bahkan sekarang di tanah-tanah yang tentunya dikuasai oleh korporasi bahkan pemerintah untuk kepentingan mereka tanpa memikirkan kehidupan masyarakat. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak yang dipilih, bapak-bapak yang ditunjuk hari ini adalah orang-orang yang hebat, yang bersatu, berkoalisi, membangun kekuatan untuk mensukseskan bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat Sulawesi Utara, terutama baik di bidang agraria, tetapi juga dalam persoalan-persoalan hidup untuk kemanusiaan. Hidup petani! Hidup petani! Akhirnya kami memohon maaf, Sekjen KPA Ibu Dewi Kartika tak bisa sempat hadir, oleh karena tentunya kami akan lagi menghadapi Munas di bulan September ini. Banyak kegiatan yang dirampung di Jakarta sana, dan kami tentunya
akan mendampingi dan ditunjuk untuk bersama-sama di dalam kegiatan ini membangun kekuatan bersama NGO-NGO yang ada, bahkan juga organisasi-organisasi rakyat yang membela kepentingan rakyat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup petani. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Simon Aling.